Shalom bagi kita semua, bagi anak-anak Tuhan dimanapun saudara berada. Anda adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sejahtera melimpah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, minggu lalu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam tema kita, kuasa kebangkitan Yesus Kristus bagian yang pertama. Hari ini saudaraku, kita akan melihat, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam tema kuasa kebangkitan Yesus Kristus bagian yang kedua. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, saya rindu kita persiapkan hati kita akan jamahan kuasa Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, minggu lalu di dalam acara kita kuasa kebangkitan Kristus bagian yang pertama, kita melihat kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Roma 4 ayat 25. Kita sekarang tahu bahwa Tuhan sudah dibangkitkan. Yesus Kristus sudah bangkit karena pembenaran saudara dan saya. Kita telah menjadi orang yang dibenarkan, orang yang benar. Kebenaran di dalam Kristus Yesus. Saudara dan saya adalah orang yang benar, bukan karena kesalehan saudara, bukan karena kesalehan saya, bukan karena kecakapan, kecantikan, kehebatan, kekuatan, tetapi hanya karena kasih-Nya, hanya karena anugerah-Nya. Anda menjadi seorang yang telah dibenarkan. Dan di sana kita melihat, kebenaran firman Tuhan. Dikatakan bahwa setiap orang benar yang mengamalkan kebenaran, maka Tuhan berkenan atas orang itu. Jika Tuhan berkenan, maka Anda akan menjadi orang yang diberkati, orang yang diberikan waris apa yang telah disediakan Tuhan bagi anak-anak-Nya yang dikasihi. Kalau minggu lalu kita mendengarkan firman Tuhan untuk supaya setiap kita yang telah dibenarkan, supaya mengamalkan kebenaran. Kenapa Tuhan suruh mengamalkan kebenaran? Karena Tuhan mau memberkati semua orang lewat kehidupan saudara dan kehidupan saya. Saudaraku, hari ini setelah kita mengamalkan kebenaran, setelah kita menghidupi firman Tuhan, menghidupi apa yang Tuhan katakan, maka Tuhan mau hari ini kita lebih memahami lagi supaya berkat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Saya rindu kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 21 sampai ayat 23. Demikian firman Tuhan. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu.
karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudaraku, kalau minggu lalu kita menangkap kebenaran firman Tuhan, pesan Tuhan supaya kita mengamalkan kebenaran. Hari ini firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, hai orang-orang yang benar, yang mengamalkan kebenaran. Firman ini mengajak kita taat kepada kebenaran. Taat kepada kebenaran, taat mengamalkan kebenaran di sepanjang hidup kita. Di setiap langkah kehidupan kita, kita mengamalkan nilai-nilai kebenaran yang sudah dilabelkan bagi setiap orang percaya. Kenapa? Karena dengan ketaatan kita mengamalkan kebenaran, maka kita akan dituntun, kita akan masuk di dalam mengamalkan kasih persaudaraan. Ini yang Tuhan mau kita lakukan, mengamalkan kasih persaudaraan, sehingga pengharapan kita tertuju kepada Allah. Mata kita tertuju kepada Allah. Pengharapan yang sudah dilabuhkan akan benar-benar dinyatakan di dalam kehidupan kita. Saat kita di dalam kehidupan kita mulai mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Jadi kuasa kebangkitan itu akan menuntun kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang sudah dibenarkan, akan menuntun kita untuk mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Bukan kasih persaudaraan yang pura-pura, atau kasih persaudaraan yang ada embel-embel. Namun kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Ini yang Tuhan mau. Jika kita dibenarkan hanya untuk supaya masuk surga, itu adalah perkara yang gampang. Namun Tuhan mau saudara dan saya, kita semua yang telah dibenarkan, yang telah dibuat menjadi orang benar karena kasih-Nya, Tuhan mau kita mengamalkan kasih persaudaraan. Kasih di mana Yesus sudah mengatakan, aku meninggalkan kasih-Ku kepadamu. Dengan kasih Kristus itulah kita akan mengasihi saudara-saudara kita. Bukan dengan kemampuan kita, tetapi dengan kasih Kristus yang telah diberikan kepada kita. Itu kuasa kebangkitan yang Tuhan mau hidup berkuasa di dalam kehidupan kita. Saudaraku, seperti apa kuasa kebangkitan itu? Pada waktu Lazarus mati, Yesus membangkitkannya setelah 4 hari. Saudaraku, apa yang terjadi? Yesus berkata kepada Marta dan Maria, tunjukkan di mana engkau menguburkannya. Maka Marta dan Maria membawa Yesus ke kubur Lazarus yang sudah 4 hari dikubur. Lalu Yesus berkata,
gulingkan batu itu. Marta menjawab, Tuhan, Guru, sudah bau, sudah 4 hari dia dikuburkan di sana. Tapi Yesus tetap berkata, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Perhatikan saudara, Lazarus dibangkitkan sebelum Yesus disalibkan. Tapi firman Tuhan berkata, yang diajarkan kepada kita, bahwa kebangkitan Yesuslah kebangkitan yang sulung. Kebangkitan Yesuslah kebangkitan yang dinyatakan kuasanya bagi saudara dan saya. Bukan kebangkitan seperti yang dialami oleh Lazarus. Apa bedanya? Saudaraku, perhatikan. Ketika Yesus telah disalibkan dan dikubur, pagi-pagi benar minggu itu, Maria dan perempuan-perempuan yang sehari-hari sebelumnya mengikuti Yesus, mereka berencana pergi ke kuburan untuk merempahi Yesus, untuk merempahi tubuh Yesus yang sudah terbujur di dalam kuburan menurut pikiran Marta dan Maria. Lalu di tengah perjalanan, Maria berkata, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita? Sebab memang kubur Yesus ditutup dengan batu yang besar. Siapa yang menggulingkan batu itu bagi kita? Kenapa Maria berkata demikian? Karena dia mengingat saat Lazarus dibangkitkan, Yesus bilang, gulingkan batu itu. Sehingga setelah digulingkan, Yesus berkata, Lazarus keluar. Dan Lazarus bangkit. Maria mengingat, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita? Mereka terus berjalan. Pertanyaannya bagi saudara, bagi kita semua, pertanyaannya sekarang, supaya kita bisa memahami kuasa kebangkitan Kristus bagi kita. Pertanyaannya, Yesus bangkit setelah batu digulingkan atau sebelum batu digulingkan? Saudaraku yang terkasih, jikapun batu tidak digulingkan, Yesus bangkit. Jikapun batu tetap ada di sana, Yesus tidak terpengaruh. Yesus bangkit sebelum batu digulingkan. Yesus bangkit sebelum batu digulingkan. Yesus bangkit tidak dipengaruhi oleh batu yang menutup kubur. Lazarus bangkit setelah batu digulingkan. Apa maksudnya? Kebangkitan Lazarus itu adalah kebangkitan tubuh. Itu kebangkitan jasmani. Sebab pada akhirnya Lazarus pun meninggal juga. Kebangkitan yang terjadi dengan Dorcas adalah kebangkitan tubuh. Sebab di kemudian hari Dorcas pun mati juga. Tetapi kebangkitan Kristus itulah kehidupan yang selama-lamanya. Itu adalah kebangkitan yang kekal. Inilah yang Tuhan mau terjadi dengan kita. Mari kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 44. Inilah
inilah kebangkitan yang Tuhan peruntukkan bagi setiap orang percaya, bagi saudara dan juga bagi saya, bagi kita semua yang percaya. 1 Korintus pasal 15 ayat 44. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah, bukan tubuh alamiah. Yesus yang bangkit itu adalah tubuh kemuliaan, tubuh rohaniah yang sesungguhnya. Minggu lalu kita mendengar firman Tuhan. Tuhan menyatakan keberadaannya kepada orang percaya, menyatakan keberadaannya kepada orang percaya. Memang faktanya tidak semua orang di zaman penyaliban Yesus, tidak semua orang bisa melihat Yesus yang telah dibangkitkan. Kenapa? Kalau sebelumnya waktu Yesus melayani, beritakan Injil, beritakan tentang kerajaan Allah, semua mata bisa melihat Yesus. Tapi setelah Yesus dibangkitkan, tidak semua mata bisa melihatnya. Hanya orang-orang yang dia berkenan menampakkan diri, menyatakan dirinya kepada orang-orang yang dikenannya. Kenapa? Karena kebangkitan Yesus adalah kebangkitan rohaniah. Kebangkitan rohaniah. Tubuh rohani juga ada. Di dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ini, kalau kita baca semua, ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani. Tubuh jasmani dibatasi oleh ruangan dan waktu, tapi tubuh rohani tidak dibatasi oleh ruangan dan waktu. Saat Yesus telah bangkit, dia masuk ke dalam rumah di mana murid-muridnya berkumpul dalam keadaan kunci, pintu terkunci, sehingga murid berkata, hantu. Yesus bilang, aku bukan hantu. Aku bukan hantu. Hantu tidak memiliki tubuh, tapi aku memilikinya. Hantu tidak bisa makan ikan, tapi Yesus makan ikan. Hantu tidak bisa diraba, tetapi Yesus bisa diraba. Thomas, masukkan tanganmu ke lambungku, cucukkan tanganmu ke lubang paku itu. Ada tubuh kemuliaan. Itulah yang Tuhan mau berikan kepada setiap orang percaya. Kebangkitan tubuh di mana batu tidak lagi mempengaruhinya. Saudaraku yang terkasih, itulah kebangkitan yang Tuhan mau berikan bagi kita. Itulah yang Tuhan sudah sediakan, kebangkitan bagi setiap orang percaya. Kita dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Itu sebabnya di dalam Roma pasal 8, karena kebangkitanmu juga adalah bicara tentang kebangkitan roh, maka hendaklah setiap kita yang percaya memberi diri dipimpin oleh roh, hidup oleh roh. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, batu yang menutup kubur Lazarus itu mempunyai makna di dalam kebangkitannya. Geser batu itu. Geser batu itu. Saudaraku,
Apakah batu itu, saudara? Itu adalah melambangkan hukum yang melingkupi kehidupan jasmani seseorang. Hukum yang mengatur, hukum yang menuntun kehidupan daging manusia. Dan itu adalah hukum Taurat. Hukum Tauratlah yang dimaksudkan dengan hukum yang ditulis di dalam loh-loh batu. Kematian itu adalah akibat daripada dosa, dan dosa itu adalah sengat daripada maut. Mari kita lihat dulu, saudara. 1 Korintus 15 ayat 56. 15 ayat 56. 1 Korintus 15 ayat 56. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Saudaraku, di antara kita, seberapa orang di antara kita yang pernah disengat tawon? Jadi saat seseorang disengat tawon, itu bisa berakibat bengkaknya di mana bagian tubuh kita yang disengatnya. Tubuh itu dipengaruhi oleh sengatnya itu. Pertanyaannya, sengat itu apakah yang keluar dari ekor tawon atau racun yang dimasukkan ke dalam tubuh lewat ekor tawon itu? Begitu kita menggambarkan ini, sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Sengatnya itu adalah racun yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Sengatnya adalah racun yang dimasukkan untuk membuat rasa sakit. Dan kuasanya adalah hukum Taurat. Perhatikan, saudara. Maut itu adalah akibat daripada dosa, dan kuasanya adalah hukum Taurat. Itu sebabnya di dalam Injil yang lain dikatakan, Dia telah memakukan tuntutan semua hukum Taurat di atas kayu salib. Dia telah memakukannya sehingga bagimu hukum maut dan hukum dosa tidak berlaku lagi, sebab sudah digenapinya di atas Kalvari. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, seberapa banyak anak-anak Tuhan yang akhirnya berjatuhan karena ada banyak hamba-hamba Tuhan yang terus mengumandangkan hukum Taurat. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang memukul orang-orang dengan memperhadapkan hukum Taurat di dalam kehidupan orang itu, sehingga orang merasa tidak layak lagi di hadapan Tuhan. Sebab memang tidak seorang pun yang mampu melakukan hukum Taurat di dalam hidupnya. Dia yang terbaik di antara kita, yang paling lembut hatinya. Nggak ada di dunia ini yang paling lembut hatinya selain daripada Musa. Dia pun tidak boleh sampai ke tanah perjanjian. Dia yang diberikan Tuhan dua loh batu. Dia yang diberikan Tuhan yang memperlihatkan Taurat Tuhan kepada umat Israel. Tapi dia juga tidak sampai ke tanah perjanjian. Saudaraku yang terkasih, hai hamba-hamba Tuhan,
kuasa dosa adalah hukum Taurat. Jika kita terus mau dosa berkuasa di dalam umat manusia, hukum Taurat diperlihatkan. Jika kita mau menilai setiap orang yang ada di muka bumi ini, perlihatkanlah hukum Taurat, maka tidak ada satupun yang bisa diselamatkan, sebab kita tidak mampu. Itu sebabnya Tuhan memakukannya di atas Kalvari. Sebab Tuhan mau saudara dan saya yang dikasihinya beroleh kelegaan, beroleh kemenangan, beroleh janji-janji Tuhan, beroleh berkat-berkat Tuhan. Sebab saudara dan saya dilayakkan bukan karena ketaatan kita, bukan karena ketaatan saudara. Itu hanya ketaatan Yesus Kristus di atas Kalvari menebus saudara dan saya. Kalau kuasa dosa adalah hukum Taurat, dosa akan berkuasa saat terus diperlihatkan hukum Taurat kepada anak-anak Tuhan. Seberapa kita, hai hamba-hamba Tuhan, yang terus memperlihatkan hukum ini kepada anak-anak Tuhan, sehingga ada banyak perjatuhan. Ini keras saudara, ini keras. Siapapun di antara kita yang terus mengumandangkan, yang terus mencapai kebenaran atau membuat seseorang benar dengan melihat kepada hukum Taurat, hati-hati. Itukah firman yang diberitakan, disuruh oleh Tuhan hari ini? Enggak ada memang hukum yang lebih hebat, lebih mulia daripada hukum Taurat. Enggak ada. Tetapi itu adalah membawa kepada kematian. Hukum yang tertulis di loh-loh batu itu adalah hukum pelayanan membawa kepada kematian. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan ini. 2 Korintus 3 ayat 7. Dua Korintus 3 ayat 7 dan ayat 9 kita baca. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Perhatikan saudara, di depan tadi kita melihat kebangkitan yang dipersiapkan Tuhan bagi saudara dan saya. Itu adalah kebangkitan roh, pelayanan di dalam roh, pelayanan yang membangkitkan pembenaran saudara dan saya, pelayanan yang membawa kepada pembenaran, memimpin kepada pembenaran. Di dalam Roma 4 ayat 25 minggu yang lalu, Yesus dibangkitkan karena pembenaran saudara dan saya. Pelayanan pembenaran ini adalah pelayanan roh, yang dikatakan betapa lebih mulianya lagi pelayanan roh yang membawa kepada kehidupan. Perhatikan ayat ini saudara.
pelayanan yang membawa kepada penghukuman dan kematian, yang ditulis, yang diukir pada loh-loh batu, itu bicara tentang hukum Taurat yang diberikan oleh Tuhan bagi umat Israel. Tapi hari ini yang lebih mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan roh hari ini, yang memimpin kita kepada kehidupan, yang memimpin kita kepada pembenaran. Saudaraku yang terkasih, pelayanan yang mana yang saudara ikuti hari ini? Pelayanan yang mana yang Anda ajarkan hari ini? Apakah kita sedang mengajarkan atau apakah kita sedang mengikuti pelayanan yang membawa kepada penghukuman, atau kita sedang mengajarkan, sedang mengikuti pelayanan yang membawa kita kepada pembenaran, pelayanan yang membawa kita kepada hidup? Hai hamba-hamba Tuhan, hari ini firman ini keras, firman ini mengajari kita, pilihlah kehidupan. Pilih kehidupan. Itu adalah firman damai sejahtera yang Dia suruh beritakan. Itulah firman yang Dia suruh sampaikan, supaya setiap orang yang mendengarkannya mendapatkan, merasakan salomnya Tuhan di dalam kehidupannya. Bukan pelayanan penghukuman. Saudaraku yang terkasih, jika kita tetap merasa diri kita adalah seorang hukuman, seorang pendosa, seorang yang bersalah, seorang yang tidak layak, kita tidak akan berani berdiri menghadap altarnya. Kita tidak akan berani berdiri bersujud di hadapan hadirat Tuhan. Kita tidak akan berani menghampiri di hadirat Tuhan. Tetapi jika kita hari ini mengajarkan pelayanan pembenaran, kita hidup di dalam pelayanan pembenaran, maka itulah kekuatan kita untuk sujud di altarnya, untuk ada di hadiratnya menyembahnya, yang akan mengalirkan kehidupan, yang akan mengalirkan salomnya. Ada satu lagu yang juga saudara dan saya juga senang menyanyikannya. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakah, pelanggarankah? Apa yang dapat memisahkan saudara dan saya dari kasih Kristus? Sering kita mendengarkan tiada satu pun, bukan? Tak satu pun, tak satu pun. Perhatikan saudara, Anda baca di dalam kitab Roma itu yang menyinggung tentang apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Tak satu pun katanya itu adalah apa yang dituliskan di sana. Ketelanjangankah, aniayakah, kemiskinankah, sakit penyakitkah? Dari antara yang dilaporkan di sana, dituliskan di sana, tidak satu pun. Namun perlu saudara ketahui hari ini, hai umat Tuhan, hai hamba-hamba Tuhan, saya mau sampaikan hari ini kebenaran firman ini. Ada satu hal yang memisahkan saudara daripada kasih Kristus. Ada satu hal yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Apa itu? Mari kita lihat dari kitab Galatia pasal 5. Galatia pasal 5
ayat yang keempat. Kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Kamu lepas dari Kristus. Kamu terpisah dari kasih Kristus. Kamu terpisah dari pemeliharaan kasih Kristus. Kamu di luar kasih karunia jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Siapapun saudara, apakah itu pelayan, apakah itu hamba Tuhan, atau jemaat Tuhan yang dikasihi, engkau lepas dari Kristus jika engkau mengharapkan pembenaranmu, kebenaranmu dari hukum Taurat. Lepas dari Kristus. Tahu lepas dari Kristus? Yohanes pasal 15 mengatakan di sana, jika engkau lepas dari Kristus, engkau akan kering, engkau akan dibakar. Berhentilah mencari kebenaran lewat hukum Taurat. Sebab Tuhan katakan dalam firman-Nya, engkau telah dibenarkan karena kebangkitan Yesus Kristus. Lalu bagaimana dengan hukum Taurat, Pak Pendeta? Apakah itu tidak benar? Apakah itu tidak mulia? Itu mulia. Hukum Taurat tidak dihapuskan satu iota pun. Hukum Taurat tidak pernah diangkat dari muka bumi. Hukum Taurat tidak pernah ditiadakan. Tapi hukum Taurat, semua hukum, tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam Yesus Kristus. Dipakukan di atas Kalvari, sehingga Yesus mati dan dikuburkan. Seharusnya kita yang mati dan dikuburkan, tetapi Dia satu-satunya pribadi yang pernah datang di dunia ini yang tidak bercelah, yang lolos daripada setiap tuntutan hukum Taurat. Itu sebabnya saat kita percaya akan kebangkitannya, kita terhisap di dalam kematiannya, kita juga turut dibangkitkan di dalam kebangkitannya. Tapi setiap orang yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus, dia tetap akan dinilai menurut hukum Taurat. Dia akan tetap diperlihatkan tuntutan hukum Taurat di sepanjang hidupnya sampai akhir zaman. Sekarang bagaimana kita mempercayainya? Apakah ada orang percaya kepada Yesus? Hukum Taurat bukan lagi untukmu. Hukum Taurat bukan untuk orang yang percaya kepada Yesus. Sebab di dalam ayat yang lain di dalam kitab Galatia dikatakan, setiap manusia dibentengi di dalam tuntutan hukum Taurat sampai Yesus datang, sampai iman muncul. Tetapi setelah iman itu datang, setelah Yesus itu datang, engkau tidak lagi dituntun oleh hukum Taurat, tetapi engkau dituntun oleh kasih karunia Tuhan. Hukummu bukan itu lagi. Yesus memberikan hukum yang baru. Hukum yang baru. Tadi di awal kita sudah mendengarkan, setiap orang yang mengamalkan kebenaran dan mentaatinya, maka dia akan mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus, ikhlas. Itulah hukum yang Yesus berikan.
Aku memberikan hukum yang baru, aku memberikan perintah yang baru kepadamu, yaitu kasihilah sesamamu seperti aku telah mengasihimu. Itu hukum yang ke-11. Hukum kasih yang diberikan Yesus saat dia mau terangkat ke surga. Aku memberikan perintah yang baru bagimu, yaitu kasihilah sesamamu seperti aku telah mengasihimu. Saudara tahu, Yesus menyatakan kasihnya. Yesus mengasihi kita bukan setelah kita menjadi orang saleh, bukan setelah kita menjadi orang yang taat beribadah, bukan setelah kita menjadi orang yang tidak berdosa. Tapi Yesus mengasihi kita semasih kita bobrok, semasih kita berdosa, semasih kita jahat. Aku mengasihimu saat engkau sebenarnya tidak layak dikasihi. Engkau telah dilayakkan pada saat engkau sesungguhnya belum layak. Mari berhenti. Ada banyak di antara kita mungkin sedang berkata kepada saudaranya yang bersalah, "Hei anakku, aku akan mengakui engkau kembali sebagai anakku jika engkau telah berubah." Hei teman, aku akan menganggap engkau temanku lagi jika engkau tidak begitu lagi. Engkau sangat menyakitkan hatiku. Aku akan jadi temanmu kembali setelah engkau tidak lagi menyakitkan hatiku. Itu adalah hukum sebelum hukum yang diberikan Yesus. Hukum Taurat itu bicara tentang apa yang engkau lakukan supaya engkau diberkati. Jika engkau melakukan yang benar, maka engkau diberkati. Jika engkau melakukan yang salah, maka engkau dikutuk. Semua itu bicara tentang apa yang engkau lakukan. Tetapi di dalam kasih karunia Allah, engkau dinilai, engkau diperlakukan seperti apa yang telah Yesus lakukan bagimu. Engkau diterima bukan karena engkau baik, itu karena Yesus telah baik kepadamu. Yesus telah mengubahkanmu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kuasa kebangkitan, bagian yang kedua yang kita dengar hari ini, itu adalah kuasa kebangkitan bagi kita di dalam alam roh. Berikan dirimu dibaptis, berikan dirimu dipimpin oleh roh. Maka lihat, Tuhan akan menyatakan dirinya di dalam setiap segi-segi kehidupan kita. Saudaraku, apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan ingin sehingga Dia menyatakan kuasa kebangkitan bagian yang kedua ini bagi kita? Mari kita lihat Yohanes pasal 16 ayat 20 sampai 23. Pasal 16 ayat 20 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepada saudara dan saya hari ini, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Ayat 20 ini
mengatakan kepada kita, sebelum Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan serta dibangkitkan, Yesus sudah mengatakan apa yang akan terjadi. Saat Yesus akan ditangkap, disalibkan, dikuburkan, engkau akan berduka cita. Tapi saat Yesus akan dibangkitkan, duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Artinya kuasa kebangkitan yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya, itu adalah satu kuasa yang akan mengubahkan duka cita menjadi sukacita. Apa yang membuat hatimu hari ini berduka cita? Apa yang membebani di dalam jiwamu? Ada satu kuasa di dalammu yang telah diberikan, mengubahkan duka cita menjadi sukacita. Karena tadi kita mendengarkan firman Tuhan, saat kita mengamalkan taat kepada kebenaran, itu artinya langkah awal bagi kita untuk mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Ketika kita mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, maka pengharapanmu, imanmu tertuju kepada Allah. Saat kita mengasihi saudara kita dengan tulus ikhlas, itu sedang kita mempraktekkan mata kita tertuju kepada Allah, iman kita tertuju kepada Allah. Orang percaya hidup oleh iman. Iman itu adalah sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang akan diterima walaupun belum ada titik terangnya. Tapi Allah berjanji, engkau telah memiliki pengharapan yang teguh. Allah mampu melakukan segala sesuatu untuk kebaikanmu. Orang yang ada kuasa kebangkitan di dalamnya, duka cita akan diubah menjadi sukacita. Apapun pergumulan saudara hari ini, apapun yang membuatmu berduka hari ini, ada kuasa di dalammu yang akan memunculkan, mengubahkan duka cita itu menjadi sukacita. Sebab engkau memiliki Yesus Kristus yang akan menyatakan dirinya di dalam kehidupanmu. Ayat 21. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Kuasa kebangkitan bagian kedua ini kita temukan bahwa kuasa kebangkitan itu akan memunculkan kelahiran baru di bumi ini. Saat engkau tulus ikhlas mengasihi saudaramu, itu akan membawa orang itu dilahirkan kembali di dalam Kristus, akan memiliki pengharapan yang baru. Jadi jika ada kuasa kebangkitan di dalammu, yang terjadi engkau akan melahirkan anak-anak rohani di dalam hidupmu. Jalannya kasihi orang dengan tulus ikhlas. Jika kasih tidak ada di dalammu, engkau tidak akan mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Jika kasih Kristus itu tidak ada di dalammu, maka engkau tidak peduli dengan kejahatan orang. Engkau tidak akan peduli dengan sengsara orang. Engkau tidak akan peduli dengan keadaan orang yang menyakitkan. Tetapi ketika engkau memperlihatkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, maka akan banyak jiwa-jiwa yang dilahirkan bagi Kristus. Akan banyak harapan-harapan baru tumbuh di sekitarmu, sebab Tuhan akan meneguhkan dan melakukan firman itu
di tengah-tengah kehidupanmu. Lahir baru, kelahiran kembali akan terjadi di sekelilingmu. Apakah itu anakmu, apakah itu saudaramu, apakah itu keluargamu, mereka akan dilahirkan oleh kuasa kebangkitan yang ada di dalammu. Yang ke-22, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Kuasa kebangkitan itu juga akan membuat hatimu bergembira. Siapa hari ini yang patah hati, siapa yang tertekan jiwanya, siapa yang pedih hatinya hari ini, kuasa kebangkitan itu ada juga padamu. Lihat kepada Dia, arahkan matamu kepada Tuhan yang telah memberikan itu, yang telah membenarkanmu, maka Dia akan menghiburkan hatimu. Maka Dia akan membalut hatimu yang luka itu. Dia akan menyembuhkan hatimu. Ayat 23. Dan pada hari itu, dan pada hari setelah kebangkitan itu, dan pada hari setelah engkau menerima pembenaran itu, dan pada hari setelah engkau dibenarkan, dan pada hari saat engkau mengamalkan kebenaran, dan pada hari saat engkau mentaati kebenaran itu, dan pada hari saat engkau mempraktekkan kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu di dalam namaku. Apapun yang kau minta setelah dari itu yang saya sebutkan tadi, maka minta apapun, maka Bapa akan memberikannya di dalam nama Yesus. Bapa akan memberikannya di dalam nama Yesus. Ingat, kuasa kebangkitan bagian yang kedua yang kita dengar ini, itu telah menjadi jaminan di dalam kehidupan kita. Itu telah menjadi kekuatan yang dahsyat di dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Di dalam kita mengamalkan kasih persaudaraan, di dalam kita mengamalkan kebenaran, saat kita mentaati kebenaran, itu menjadi jaminan. Jaminan dari apa? Mari lihat kembali Roma pasal 8 ayat 2. Tadi saya katakan kebangkitan yang Tuhan berikan, kebangkitan Tuhan yang nyatakan adalah di dalam roh. Perhatikan apa yang dikatakan Roma pasal 8 ayat 2. Saya baca mulai dari ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kebangkitan yang engkau dapatkan, kebangkitan yang telah dianugerahkan bagimu di dalam roh, itu telah membuat engkau bebas. Itu telah memerdekakan engkau dari apa? Dari hukum dosa dan hukum maut. Tidak adalah sengatnya. Maut sudah tidak berkuasa atasmu. Dosa tidak lagi menghukummu.
Dosa tidak lagi menjadi sesuatu yang momok, yang menakutkan bagimu, sebab engkau telah diberi kuasa untuk lepas dari semua itu. Ada kuasa, kuasa kebangkitan di dalammu. Hai maut, di mana sengatmu? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, begitu hebatnya kuasa kebangkitan Kristus itu. Yang diberikan bagi saudara dan saya. Hiduplah di dalamnya. Hiduplah di dalam kuasa kebangkitan itu. Maka lihat, kemenangan demi kemenangan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, apapun yang membelenggu jiwamu, apapun masalahmu hari ini, apapun dukamu hari ini, kuasa kebangkitan itu lebih dari cukup untuk menyelesaikan semua itu. Sebab Tuhan akan menyatakan dirinya di dalam kehidupanmu. Tuhan telah berkenan menyatakan dirinya di dalam setiap kehidupanmu, di dalam setiap persoalanmu, di dalam setiap masalahmu. Kalau begitu Pak Pendeta, apa arti hukum Taurat itu lagi bagiku? Saudaraku, kita tadi telah membaca firman itu. Hukum Taurat yang tertulis di dalam loh-loh batu, yang terukir di dalam loh-loh batu, itu adalah pelayanan yang membawa kepada penghukuman. Itu adalah pelayanan yang membawa kepada kematian. Tetapi pelayanan yang kita terima hari ini, pelayanan yang akan kita jalankan, hidupi hari ini, itu adalah pelayanan roh yang membawa kepada pembenaran. Jika di dalam hukum Taurat dikatakan jangan membunuh, masih banyak orang yang membunuh. Jangan mencuri, masih banyak orang tidak mampu untuk tidak mencuri. Tetapi Tuhan berfirman, pada saat itu, pada saat Yesus telah melakukan pelayanan itu, maka aku akan menuliskan hukumku di dalam hati mereka. Saat kita menerima pelayanan roh ini, saat saudara dan saya menerima kuasa kebangkitan ini, itu artinya firman ini sedang digenapi di dalam kehidupan saudara dan saya, bahwa Allah menuliskan di dalam loh-loh daging, di dalam hati manusia, di dalam hatimu, di dalam hatiku, di dalam hati kita semua yang menerima kuasa kebangkitan. Mari kita lihat ayat yang terakhir, 2 Korintus 3 ayat 3. 2 Korintus 3 ayat 3, demikian firman Tuhan. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jika di dalam dua loh batu yang diukir dikatakan jangan membunuh, sekarang di dalam loh daging yang dituliskan di dalam hatimu itu akan berbunyi, aku tidak membunuh. Engkau akan memperlihatkan kepada dunia apa yang telah dituliskan Allah di dalam hatimu, bahwa engkau karena kasihnya yang telah diberikan di dalam hidupmu, kasihnya yang tidak menghukum itu,
akan berbicara kepada orang lain bahwa aku tidak membunuh, aku tidak akan mencuri, aku tidak akan berzina. Itu keluar dari dalam hati. Itu keluar dari loh dari hati kita yang dituliskan oleh Allah dengan roh Allah sendiri, yang ditulis di dalam lolo daging, yaitu di dalam hatimu, di dalam hatiku, di dalam hati kita semua yang percaya. Itulah yang akan memberikan hidup baik bagi kita, juga bagi orang yang kita kasihi dengan tulus ikhlas di dalam kasih persaudaraan itu. Jadi kuasa kebangkitan itu sungguh sempurna bagi saudara dan saya, sungguh sempurna untuk mengubahkan kehidupan kita menjadi satu kehidupan yang berdampak bagi damai sejahtera Allah di muka bumi ini. Apapun masalah saudara hari ini, apapun duka citamu hari ini, apapun yang menekan jiwamu hari ini, terimalah kuasa kebangkitan ini. Terimalah kuasa kebangkitan itu di dalam rohmu. Maka lihat, engkau akan bangkit dari setiap keterpurukanmu, engkau akan bangkit dalam setiap kelemahanmu, engkau akan bangkit dari setiap kekuranganmu, sebab ada kemuliaan Kristus yang hidup di dalammu. Sebab bumi akan dipenuhi dengan kemuliaan lewat orang-orangnya yang telah dibenarkan, lewat orang-orangnya yang telah dikuduskan. Itu firman Tuhan bagi kita malam hari ini. Terimalah kuasa kebangkitan itu, baik di part 1 dan bagian yang kedua. Terimalah, maka lihat, itu akan nyata di dalam hidup saudara. Mari kita berdoa.